Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Baraji, NPM 191FF03119 dari kelas 2 FA3. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan rancangan produk yang saya buat, yaitu rancangan produk krim yang berbahan dasar minyak atsiri kayu manis. Nah, nama produknya yaitu Cinnamomum Burmani Cream atau yang bisa disebut CBC. Nah, kenapa sih produk ini dibuat? Nah, Cinnamomum Burmani Cream ini merupakan sediaan obat yang berbahan dasar minyak atsiri dari kayu manis yang berbasis krim. Pada dasarnya, obat ini untuk penggunaan obat keluar. Salah satu manfaat dari sediaan ini yaitu untuk merawat kulit. Nah, jadi kenapa sih dibuat kayu manis ini dibuat sediaan krim, yaitu untuk obat anti jerawat. Nah, kenapa bisa kayu manis ini bisa sebagai obat anti jerawat pada kulit? Itu karena kandungan minyak atsiri kayu manis ini ada senyawa cinamaldehida dan eugenol. Nah, kemudian kenapa dibuat sediaan krim? Banyak sediaan anti jerawat yang telah beredar dalam bentuk gel, krim, dan losio. Nah, kenapa pada produk ini dipilih sediaan krim? Karena keunggulan dari sediaan krim itu kemampuan penyebaran yang baik pada kulit, memberikan efek dingin karena lambatnya penguapan air, dan mudah dicuci dengan air, serta pelepasan obat yang sangat baik. Sehingga salah satu cara untuk mengatasi masalah kulit ini dibuat sediaan krim berbahan dasar kayu manis. Selain lebih aman digunakan karena tidak banyak efek samping yang ditimbulkan dibandingkan berbasis krim berbahan kimia. Maksudnya itu kayak banyak skincare yang berbahan kimia itu kan tidak baik. Ya, ada yang baik, ada yang tidak. Tapi kalau alami kan sudah pasti baik. Nah, kemudian komposisi dari pembuatan krim Cinnamomum Burmani ini, yaitu yang pertama kita memakai 50 gram ekstra kulit kayu manis. Yang kedua kita memakai asam sitrat 14 gram sebagai bahan campuran. Kemudian kita memakai 10 gram gliserin. Kemudian ada 1 gram triethanolamin dan 0,2 gram dan metilparaben ini sebagai bahan pengawet, dan 75 ml aquades ini sebagai pengencer. Nah, cara pembuatan krim ini pembuatan krim ini itu ada 2 fase. Yang pertama itu pembuatan pada fase minyak, dibuat formula induk dengan komposisi ekstra kayu manis 50% atau 50 mg. Ini dipanaskan pada suhu 70 derajat. Kemudian setelah selesai pada fase minyak, dilanjutkan pada fase air. Asam setat 14 gram, gliserin 10 gram, triethanolamin 1 gram, air suling atau aquades ini 75 gram. Kemudian asam setat itu dipanaskan di atas waterbath hingga leleh pada suhu 70 derajat. Kemudian ditambahkan triethalamin yang telah diencerkan dengan air suling panas. Nah, kemudian setelah fase minyak dan fase air selesai, kemudian dicampur. Setelah campur akan menjadi sediaan krim. Nah, setelah itu dilanjutkan pada pengemasan produk salep atau krim menggunakan pot salep berwarna coklat dan diberi label berisi tentang informasi seperti diberi etiket berwarna biru atau diberi merek, diberi informasi tentang ingredients-nya. Nah, kemudian metode uji yang dilakukan pada produk ini ada metode pertama, ada pengujian organoleptik. Pengujian organoleptik dilakukan untuk mengetahui bentuk, warna, dan bau dari salep yang sudah dibuat. Pengujian ini perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai estetika dari suatu sediaan. Jadi untuk memperbagus sediaan salep ini harus dilakukan pengujian. Nah, kemudian pengujian homogenitasnya dilakukan untuk melihat homogenitas salep yang dibuat. Pengujian yang dilakukan dengan cara
Salep bagian atas, tengah, dan bawah dioleskan pada sekeping kaca. Salep dikatakan homogen jika tidak terlihat adanya butiran kasar. Nah, kemudian ada pengujian pH. Pengujian pH sediaan dilakukan menggunakan stik pH universal. pH sediaan gel harus sesuai dengan pH kulit, yaitu 4,5 sampai 6,5. Jika tidak memenuhi itu, salep akan dilakukan akan dievaluasi dan akan dilakukan pengujian ulang sehingga didapat hasil yang memenuhi syarat. Kemudian ada metode uji selanjutnya, itu pengujian daya sebar. Pengujian daya sebar dilakukan untuk menjamin tersebarnya salep ketika diaplikasikan ke kulit. Pengukuran daya sebar dilakukan dengan mengukur diameter sebar gel ketika ditimpa beban 150 gram dan didiamkan selama 1 menit hingga diameternya konstan. Nah, jadi pengujian ini dilakukan agar halep itu benar-benar bekerja baik pada pengaplikasian kulit. Nah, selanjutnya ada pengujian konsistensi. Pengujian konsistensi dilakukan untuk mengetahui terjadinya pemisahan fase dari salep yang dibuat. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode centrifugal test di mana sampel disentrifugasi selama 1 jam. Perlakuan tersebut dianggap setara dengan besarnya pengaruh gaya gravitasi terhadap penyimpanan salep selama setahun. Nah, pengujian konsistensi ini untuk salep bisa bertahan berapa lama gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada hasil pengujian mikrobiologi. Pengujian mikrobiologi sediaan gel dilakukan dengan menggunakan metode difusi agar dengan cara sumuran terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Diameter daerah hambat atau zona hambat yang terjadi di dalamnya, masa inkubasi 1 kali 24 jam, nilai diameter daerah hambatan yang dihasilkan dikurangi 7 mm. Nah, berikut ada 6 pengujian mutu dari produk ini atau produk krim. Nah, pengujian ini dilakukan semuanya untuk memastikan keamanan dan kenyamanan saat menggunakan krim. Nah, terima kasih. Sekian yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.